Apa hubungannya sih kondisi baiknya kita di dalam keluarga dengan rezeki? Pertama, Masing-masing. satu, uang. Sebentar ya. Kata kuncinya gini. Uang itu suka pada orang yang seperti apa? Satu, uang itu akan mudah datang pada orang yang selalu happy. Yang kedua, uang itu akan selalu datang dan mudah datang banget bahkan kepada orang yang bersyukur. Bersyukur ini Mhm, konteksnya adalah konteks penerimaan. mhm. Kemudian yang ketiga adalah uang itu suka pada orang yang ikhlas. Ikhlas ini bicara masalah. Yap. Kalau bersyukur itu bicara hadiah ya. Jadi kalau ditanya, ah ini cocok logi, Islam itu udah ngajarin dulu, kitanya aja yang nggak belajar, Ya. gitu ya. Islam itu udah ngajarin kita jadi orang kaya. Ntar saya jelasin. Yang keempat, uang itu akan selalu, uang itu suka sekali datang pada orang yang ahli dalam bersedekah. Dan saya kasih empat aja dulu. Dikasih 10 juga nanti Boleh. susah dipraktekin gitu sama orang-orang ini kan. Kasih Benar-benar. empat aja. Tapi Number Maskus one, saya kasih satu ke buat Maskus dulu ya. boleh, Tentang boleh. uang juga ya. Tapi saya Mm-mm. minta jawaban dari Maskus gitunya Ya, ya. silakan. Gini. Jadi kalau bahasa, ini saya bahasa Inggris dulu dengan bahasa Indonesia ya. Oke. Gini. What is your thought around the identity of money and the psychology of how it plays in our lives? Because a lot of people want to make more and attract more, but a lot of people are struggling with just the concept of it. Nah, bahasa Indonesia, apa pendapat Mas Gus seputar identitas uang dan psikologi tentang bagaimana ia berperan dalam kehidupan kita? Karena banyak orang ingin menghasilkan lebih banyak dan menarik lebih banyak, tetapi banyak juga yang kesulitan hanya dengan konsepnya saja. Mm-mm. Terus pertanyaan yang paling mendasar apa? Identity money itu apa maksudnya mereka ke dalam? Oke, What mereka, the word money aja yang paling dasar itu yang saya oke, minta ke banyak yang oke. dasar Y- itu. Yang Karena paling, orang itu kadang-kadang udah belum apa-apa, kan saya bilang orang-orang yang kita mah udah kepengen langsung instant jumping instant ya, Mas Gus. Ya ya, kan? ya. Pertama, yang paling sangat fundamental ya. Uang itu apa? Uang itu fungsinya apa? Uang itu jawabannya cuma sederhana ini paling fundamental. Sehingga kita tidak akan ada prinsip tidak bisa hidup without money. Jangan sampai kita punya prinsip itu ya. Jadi uang itu tidak lebih, hanya sebuah sarana. Titik. Kalau ditanya lagi sarana apa? Sarana happy. Sarana tuh berarti tidak 100% tetapi membantu. Uang itu sarana, sarana ibadah. Mhm. Oh ya dong, kalau kita punya uang, kita bisa menjadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Khairunas anfa'uhum linnas, ya kan? Jadi secara fundamental uang itu apa? Uang itu cuma sarana, tidak lebih. Hmm. Kenapa saya katakan menjadi sederhana seperti ini? Karena ketika kalian salah menempatkan uang atau fungsi uang ini, yang ada adalah nanti menggebu-gebu, ambisius. Ya. Kemudian setelah ambisius, bahayanya lagi kalian akan menuhankan uang, Mhm. ya kan? Ada lagi bahayanya lagi kalau kita tidak ngerti bahwa ternyata uang ini cuma sarana, sepertinya uang akan dijadikan tujuan akhir. Tahu nggak dari ambisius, menuhankan tujuan akhir, sama dengan satu kata sifatnya itu sengsara. Hidupnya akan menderita. Ya. Dalam satu Ya, pemahaman yang menderita. ya yang pernah saya pahami dan saya pelajari. Ini kita naik level dikit nggak apa-apa Bu Ria ya. Boleh, Terlalu boleh, silakan. terlalu terlalu berkeinginan akan uang, uang itu akan jauh dari kita. You believe that? I believe that. Tapi elaborate sedikit, explain a little bit, Mas Gus. Oke, siap. Kasih penjelasan sedikit. I believe it, Iya, 100% I believe. Tapi kasih sedikit nih, permisa kita untuk followersnya Mas oke. Gus nih. Magnet itu apa sih? Magnet itu sebenarnya kalau kita larikan ke diri kita, netral. Ketika tidak menjadikan uang itu bagaimana dan tidak menjadikan uang itu apa. Jadi kalau kita mau jadi, akan banyak nih termasuk saya ngomong magnet uang, magnet uang, magnet uang. Kok kayaknya kesannya mudah banget ya gitu loh. Hmm. Untuk menjadi magnet uangnya, ketika sudah jadi magnet uang mudah uang datang itu. Tapi proses dari tidak belum menjadi magnet uang ke sudah menjadi magnet uang ini yang butuh proses, butuh waktu. Apa itu? Magnet itu bisa bekerja even ketika kapan gitu ya. Even Anda Ya. dalam kondisi netral. Netral ini dalam dua hal, tidak negatif, tidak positif ya. Tidak negatif, tidak positif. Maksudnya gimana sih? Tidak terlalu menggebu-gebu,
tapi tidak juga menilai uang itu negatif. Kenapa? Karena gini, kalau ini masuk pada definisi yang pertama tadi happy. Uang itu suka pada orang happy. Happy itu apa sih? Happy itu netral, Bur ya. Happy itu, coba Ya. perhatikan, Mm, ketika Buria bahagia, ketika Buria anggaplah kita menggunakan kata kerjanya ini senang gitu. Di situ, ya. ketika senang itu sebenarnya Buria tidak ada tendensi apapun. Netral banget. Makanya saya bilang, even Mhm, you happy, mhm, pray, berdoa. mhm. Kenapa? Karena orang yang sedang bahagia itu adalah orang yang sedang netral. Dia hampir tidak memikirkan keadaan buruknya dan dia terlena pada keadaan yang senang, tapi tidak mikirin masa depan. Ya, Nah, mungkin kalau lebih benar. mudahnya orang netral tuh orang apa? Masuk ke yang kedua. Orang netral itu adalah orang yang eh, tidak hidup untuk masa depan, tidak juga hidup karena masa lalu, tetapi dia hidup masa sekarang. Salah. Ya. Oke. Kalau orang Jawa bilang, urip itu ya saiki. Hidup itu Hmm, ya sekarang. Sebenar-benarnya hidup itu ya sekarang. Sekarang kapan? Sekarang saya sedang ngobrol sama Buria, inilah kehidupan. ya, Tapi kalau ketika saya ngobrol sama Buria terus pikiran saya ke masa depan, pikiran saya ke masa lalu, itu namanya bukan kehidupan. Anda terjebak oleh waktu, benar-benar. ya. Betul, betul. Nah, enggak apa-apa, enggak kedengeran kok kalau batuk. Gitu ya. Jadi Hmm, uang itu pertama sarana, jalan, wasilah, sebab, sebab awal gitu ya. Nah, magnet itu adalah netral. Jadi kalau kita bisa dalam kondisi netral, tidak membenci, yang tadi saya katakan sedikit naik level, sebenarnya netral itu bahkan tidak berkeinginan, Buria. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Mengajarkan bukan berdoa untuk dirimu sendiri, untuk mendoakan orang lain, untuk menghindari apa? Menghindari keinginan yang berlebihan ini loh. ya, Mendoakan orang lain, tapi secara tidak langsung kita mendoakan diri sendiri. Oh, ke sini ternyata maksudnya gitu loh. Mendoakan orang lain itu sebenarnya menghilangkan perasaan berpihaknya kita, ya. menggebu-gebunya kita atau ambisinya kita, Ambisi ya, benar. ya Atau kan? tekabur gitu ya, Mas Gus ya. Ya, sombong dan sebagainya. Atau Nah, tekabur ya. kalau masuk ke area netral, udah mustajab. Mustajab doanya. Oh iya. Mustajab Dan doanya. ngalirnya juga dan jadi bisa saya sedikit tambah ya Mas Gus ya, sedikit Iya, testimoni. silakan. Yang Mas Gus bilang ya, kadang-kadang orang a lot of people merasa bahwa magnet uang atau itu kita itu merasa bahwa doa itu uang itu akan kita cek datang kayak gitu aja gitu kan. Dan Hmm. kalau nggak dapet, mereka tuh punya perasaannya, oh my God, kenapa sih nggak dapet? Udah saya doa, udah saya bikin, udah Nah, begini, udah. Saya kasih testimoni saya di dalam perubahan saya dalam konsep yang itu yang terkait hmm, dengan yang barusan Mas Gus kasih tahu. hmm, Sebelumnya, Mas Gus, sebelum saya ngikutin, sebelum saya berubah, saya punya transformasi ini, hmm, uang itu saya selalu panik. Uang hmm, habis, ini gimana ya? Ini saya harus hmm, bayar gimana? Aduh, nggak ada hmm, gajinya. Ya, saya hmm, mau kasih, nggak ini. Terus tiba-tiba saya hilang, misalnya ada uang. Uang hilang ya? Oh, ini kemana nih uang saya? Aduh, hmm, gimana, di mana, di mana? Sampai saya hmm. pikirannya, saya cari ke siapa ya? Siapa yang bisa tarik? Mungkin ada nggak yang Iya, dirama-rama bisa kemana uang itu? Ya kan di situ iya, ya iya dulunya. betul, iya betul. Terus sekarang saya posisinya bahwa satu, saya itu setelah saya berubah positifnya neutralnya saya, misalnya kayak saya mau harus, oh ini hari ini saya harus kasih bikinin begini gini gini, teng 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 teng, gitu kan, keluar saya kirimin. Terus tiba-tiba, ini ada kurang, tapi it's okay, nggak apa-apa, saya tetap harus kirimin yang ini saya kasih aja. Hmm, hmm, hmm. Terus tiba-tiba ada suggestion, ada sugesti di Ya, mana saya memang kurang, tapi ini ada barang banyak yang saya harus bisa saya jualin ke orang-orang. hmm, Terus saya pedein saya oke, saya bawa saya ke sana dan tiba-tiba itu cover yang saya kehilangannya ini. hmm, Tapi saya gandengin dengan oh ya Allah thank you so much. You solve my thing. Dengan senang gitu kan. hmm, Thank hmm. you. Walaupun nggak seberapa, itu satu. Terus Mas Gus yang satu lagi, kehilangan misalnya. Kalau kehilangan. Sekarang kalau kehilangan, ya udah bukan punya saya untuk saat ini Allah nanti akan kasih itu Iya, mungkin dia ngambil dulu ya hmm, hmm. sebentar tapi itu oke. Jadi sebenarnya saya lihatnya bahwa don't make money itu Mas Gus sesuatu yang benda jahat
Ya, Oke, oke. jangan kalau misalnya itu bikinin diri kita unhappy, kenapa kita salahin money? Iya, Ya, ya betul. kita kenapa? Karena pada saatnya kita harus lihat di diri kita, well, you kenapa kalau mau keluarin uang pakai ditahan-tahanin dulu, gitu kan Hmm, hmm, intinya, ya betul. alasannya. Atau you kehilangannya uang itu you blame somebody else, gitu kan? Hmm, Ya udah, it's okay, uang itu is gone, ya udah nggak apa-apa. Dan sering belakan-belakan ini banyak, hmm, tiba-tiba my wage salary saya belum datang, tapi it's okay. hmm, Jadi vibrasi saya neutralnya itu masuk, it's okay, I'm okay, hmm. Oke, it'll come, gitu. oke. Kita bahas ya, sedikit ya. Ya, ya Bonus boleh. buat teman-teman semuanya nih. Pertama, tadi kan uang datang, uang suka datang kepada siapa? Sekarang kita bahas uang anti datang kepada siapa? Saya tulis ini Bu ya, biar jelas. Satu, ketika kita menilai uang jahat. Maksudnya apa sih? Ketika gini, kan ada orang yang menilai bahwa orang tua saya berpisah, orang tua saya bertengkar itu karena uang. Hmm. Kita cek aja ini, benar apa enggak. Terus koruptor jahat itu karena uang, ya kan? Terus, oh sorry, ya pejabat itu dan lain Mhm. sebagainya. Terus orang bertikai, bertengkar maksudnya. Mhm. Hampir sebagian besar katanya disebabkan uang. Kesimpulannya apa sih di sini nih? Kesimpulannya di sini adalah kita menilai uang itu jahat. Kalau kita menilai uang itu jahat, secara tidak langsung kita berharap uang itu tidak datang kepada kita. Secara tidak langsung Ya, loh ya, Kak. Jadi ya, jangan cepat ya, juga menilai omongan saya ini. Secara tidak langsung kita beranggapan atau kita berkeinginan uang jangan datang ke saya karena kalau datang ke saya akan jahat juga. Di sini maksudnya ya, apa sih? Ini naluri manusia yang sebenarnya. Naluri manusia yang sebenarnya adalah tidak mau jahat. Naluri yang sebenarnya loh ya. Jadi ketika dia melihat ya, satu kejadian katanya sebab uang, itu dia tidak mau akhirnya ke uang itu. Nah, ini agak sedikit panjang nih ya. penjelasannya Nah, nih. atau nerima lah itunya ya uangnya. Ya, oke. Nah, kalau kita berasumsi bahwa uang itu jahat, berarti kita tidak mau akan uang. Saya jawab di sini. Boleh percaya, boleh Mhm. tidak. Uang tidak Mhm. merubah Anda. Uang tidak merubah diri kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang jahat, itu bukan karena uang, tetapi karena memang dasar orangnya Mhm. dari awalnya memang jahat. Kalau ada orang pelit, itu dari dulunya dia pelit. Boleh Mhm. dicek dari beberapa penjelasan. Ini saya Buria juga psikolog ini. Sebenarnya juga ada psikologi money ya, Ya, ada ya kan? psychological money. Benar. Psikologi money. Bahwa uang itu tidak merubah kita, tidak menjadikan kita apa dan siapa. Balik lagi tadi yang saya sampaikan, uang itu hanya sekedar sarana, Ya, ya, sekedar sarana. Jadi kalau Anda ketemu orang jahat, kelihatannya karena dia kaya, enggak, dari miskin dia memang dasarnya udah kaya. Dari miskin dia sudah jahat sebenarnya. Dia punya naluri yang tidak baik benar. gitu. Tapi kalau uang ini jatuh pada orang yang tepat, dia tetap akan menjadi tepat juga fungsinya, Oh ya. gitu ya. Jadi bukan karena uang. Nah, makanya ada istilah dendam terhadap uang. Ada orang yang dendam terhadap pendidikan. Ada orang yang dendam terhadap uang. Ada orang yang dendam terhadap pernikahan. Banyak. Nah, ketika dia dendam pada beberapa objek yang tadi saya sebutkan, maka dia akan menghindari itu, gitu. Kalau orang dendam terhadap pendidikan, orang itu akan mati-matian untuk membuat sebuah pendidikan supaya orang lain bisa berpendidikan gitu. Oh ya. Gitu. Ya. Kalau orang anehnya kebaliknya, kalau orang dendam pada pernikahan dia nggak suka pada pernikahan. Iya. Kenapa? And I don't want to get married. Iya, Nggak bakalan nikah. ya karena apa? Karena energinya. Kan ini jawaban sederhana buat orang yang suka bertanya. Gus, katanya kalau takut kaya itu kita miskin, ya kan? Sama dengan miskin. Kenapa kok takut miskin tetap miskin? Kok nggak takut miskin jadi kaya harusnya? Karena takut kaya jadi miskin. Ya karena energinya sama, energi buruk, energi Ya. negatif. Nah, yang mau saya jelaskan dari semua ini berbicara tentang energi.
Kalau energi kita yang kita share pada money itu tidak baik, maka money tidak datang. Kalaupun datang, cepat habis. Ya, Itu buruknya di situ tuh. Jadi harus gimana? Seharusnya gimana ya? Kalau memang Anda pengen yang namanya finansial Anda berubah, Anda harus mulai mengatakan, harus mulai berani mengatakan I love money, I need money, gitu kan? ya. Money need me, gitu kan? Money needs me, Nah, on atau abundance, money happiness. love me, Tapi abundance. Osai masuk hilangin itu yang dikatakan takut dengan miskin. Ya, Itu yang nomor satu kan, bener nggak? Itu jangan sampai masuk ke dalam data kita sama sekali, Mas betul, Bro. Itu betul. harus yang kayak those negative words bakalan karena kita itu yang nomor satu kan. Kalau kita mau learn, jadi berobahin yang dengan change the kata takut, Nah, instead of takut ganti gitu, instead of miskin ganti I wanna be rich iya, gitu, I don't makanya wanna be harus poor netral. gitu. Nah, caranya gimana? Panjang. Ya, Anda harus ngobrol panjang seperti ini dengan saya Iya. untuk membongkar semua belief lama Anda. Baik itu dari sisi luka batin, nanti baru bicara melepaskan itu panjang nanti. Dimulai dari bicara tentang luka batin, di mana luka batin itu saya bagi dua. Pertama luka batin konflik, yang kedua adalah luka batin finansial. Nanti ketika ini sudah terbongkar semuanya, baru kita cari akarnya. Kalau sudah kita dapat akarnya, kita tahu bagaimana memberikan solusi terhadap akar ini. Kalau sudah tahu solusi, baru kita bicara tentang keberlimpahan uang. Ya. Hampir nyaris tidak gagal di sini. Ketika sudah bicara uang dengan hati yang benar-benar layak dan pantas, sudah merdeka dari luka, maka uang ini Anda akan ngerasakan betapa ajaibnya ini. Uang itu Oh datang iya.